Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar dalam live breaking news spesial event Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Tribuners, hari ini ya hari kedua pelaksanaan Muktamar ke-35 ya. Setelah tadi pagi pembahasan tata tertib, saat ini sudah memasuki laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PBNU periode sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, dinamika ya menjelang pemilihan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU ini makin menarik ya. Dari sejumlah nama yang sebelumnya mencalonkan diri ya untuk maju ya, ada nama-nama yang sudah muncul mulai petahana Gus Yahya, terus Ketua Umum Ketua PWNU Jawa Timur Gus Kikin, ada Gus Yusuf, ada Gus Rozin, ada juga Gus Jazuli, ya, ada juga Gus Salam, ya. Sekarang ini peta pertarungan calon ketua umum ini makin merucut dan menyisakan tinggal hanya 2 calon saja. Nah, untuk mengulas peta politik terkini ya menjelang pemilihan ketua umum Tanfidiyah ya PBNU, sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Muhammad Mubarok Muharram. Beliau adalah pengamat Nahdlatul Ulama dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Cak Barok. Salam Kang Mujib, ketemu lagi. Cak Barok, siap. Dinamika politik makin memanas menjelang pemilihan ketua umum PBNU. Calonnya ini juga mulai mengerucut ya. Siapa nanti yang akan bertarung ya di forum tertinggi untuk menjadi ketua umum periode 5 tahun ke depan. Nah, Cak Barok kan sudah banyak mendapatkan informasi ya dari berbagai macam sumber. Silakan Cak disampaikan apa ini hal menarik terkait perebutan ketua umum PBNU ini. Kemungkinan pemilihan ketua Tanfid, ketua AWA dan kemudian AWA nanti memilih Rois Am itu kemungkinan besok Sabtu sore sampai, atau mungkin kalau enggak Sabtu sore dimulainya atau setelah maghrib ya. Kemungkinan saya mendapat informasi dari banyak PC termasuk pengurus cabang termasuk yang di luar Jawa. Nah, dari banyak informasi pengaman itu saya mendengar kandidasi ketua Tanfidiyah atau ketua PBNU itu sekarang kan asalnya kan 8. Ya. 8 itu dengan 3 poros. Paling utama 8 itu poros utama 3. Ya. Poros PKB, poros Gus Ipul dan poros Gus Yahya, ketua umum sekarang. Nah, sekarang kelihatannya kandidat yang kuat cuma 2, yaitu Gus Kikin. Jadi poros kan artinya poros PKB, poros Gus Ipul, poros Gus Yahya. Ya. Nah, sekarang ini datanya yang kuat itu tinggal 2 kandidat, yaitu Gus Kikin yang di backup oleh Gus Ipul, lalu Gus Yahya sendiri. Lalu pertanyaan kemudian di mana PKB? PKB dalam konteks pemilihan ketua umum PBNU ini kan ini katakanlah yang dekat dengan PKB kan 3 kandidat, yaitu Gus Salam yang diharapkan itu bisa mendapatkan suara dari Jawa Timur, lalu Gus Imam Zazuli yang diharapkan bisa mendapatkan suara dari Jawa Barat, lalu kemudian Gus Yusuf yang diharapkan bisa memperoleh suara dari Jogja dan Jawa Tengah. 3 kandidat ini dekat dengan PKB gitu kan, dan saya yakin 3 kandidat ini akan bersatu, saling menopang gitu kan, dan tentu saja berkoordinasi dengan PKB. Tetapi dalam perkembangannya saya pikir
yang paling kuat itu dua sekarang itu, Gus Kikin dan Gus Yaya. Lalu di mana posisi PKB? Saya pikir tiga kandidat ini akan terus mencari suara sampai besok, dan kemungkinan suaranya itu nanti akan dikapitalisasikan untuk menjadi bargaining politik PKB dalam muktamar ini. Apa nanti tawaran PKB? Kemungkinan PKB akan memberikan suaranya di penghitungan terakhir mungkin babak kedua itu ya. Lalu nanti PKB minta kompensasi, katakanlah ya mungkin ya juga kompensasi kebijakan, program, dan kompensasi struktur. Yang utama adalah struktur resam, yang kedua adalah tanfid, berapa tokoh yang dekat dengan PKB menjadi pengurus tanfidiyat, dan yang utama adalah resam gitu kan. Saya pikir PKB lebih dekat dengan Kiai Said Akil untuk dicalonkan sebagai ketua resam, saya pikir itu. Artinya lebih cenderung nanti mendukung siapa jika sekarang ini tinggal dua calon saja, yaitu Gus Kikin sama incumbent Gus Yahya, yang nanti limpahan dukungan dari tiga calon yang tadi lebih dekat dengan PKB itu. Caimin itu kan, ini kan kalau bicara PKB jelaskan kita representasinya kan Caimin kan, Gus Muhaimin Iskandar. Caimin, Gus Muhaimin Iskandar ini kan politisi yang sudah berpengalaman, jam terbangnya tinggi, apalagi dalam konteks ke NU-an gitu kan. Dan Gus Imin ini, Cak Imin ini dalam kalkulasi politiknya tentu kan tidak mempertimbangkan emosi gitu kan, tetapi mempertimbangkan keuntungan politik, mempertimbangkan kalkulasi politik. Maka hitung-hitungannya nanti saya pikir Gus Imin akan berkoalisi dengan siapa yang lebih menguntungkan, baik menguntungkan secara kemenangan, menang apa tidak dalam muktamar, atau keuntungan bila setelah muktamar apa yang akan didapat oleh PKB gitu kan. Seandainya nanti kok dua kandidat ini kok sama-sama kuat sampai besok, Gus Kikin atau dan Gus Yahya, maka PKB kan bingung menentukan siapa yang akan menang kan. Lah hitungannya adalah nanti tawaran dari kedua kandidat ini untuk PKB itu, dan itu yang pasti akan dilakukan oleh Gus Imin. Saya kan melihat Gus Imin kemarin juga bisa berkomunikasi dengan Gus Yahya waktu pertemuan di Peloso itu, dengan Gus Ipul kemarin bisik-bisik waktu acara pembukaan kan itu kan. Artinya kan Gus Imin ini kan lentur gitu saya pikir. Jika nanti Gus Yahya jadi bertarung ya dengan Gus Kikin ini, kalau menurut Cak Mubarak, siapa ini nanti yang berpeluang memenangkan kontestasi? Ya, saya pikir saya ingin menjelaskan tentang kelebihan-kelebihannya dalam hal untuk meraih suara ya. Bukan kelebihan sebagai pemimpin ideal. Dalam kalkulasi untuk mendapatkan suara, Gus Kikin ini didukung oleh Gus Ipul. Yang Gus Ipul ini setiap muktamar itu selalu terlibat menjadi aktor penting dalam setiap muktamar kan, paling tidak 3 atau 4. Jadi Gus Ipul itu pengalaman, tahu cara-cara mencari suara. Bagaimana cara mendapatkan suara itu Gus Ipul tahu. Ini untuk meraih suara dari PC Kalimantan tuh ya apa metodenya, PC Jawa Timuran bagaimana metodenya. Gus Ipul itu paham, kelihatannya lebih paham dari yang lain itu. Sudah kan. Pengalaman tim sukses pemenangan ketua umum PBNU ya. Itu keuntungannya Gus Kikin. Lalu juga Gus Kikin juga untuk mendapatkan suara, keuntungannya dia adalah nasab langsung dari muasis gitu kan. Itu juga menjadi penting. Dan ketiga, Gus Kikin itu diuntungkan penyelenggaraan pemilu ini di Jombang, di sini, di Bahrul Ulum ini, ditambah beras ini, yang ini dianggap kandangnya Gus Kikin, karena Gus Kikin dalam beberapa bulan ini punya kedekatan dengan Gus Hasyim Wahab gitu kan. Itu menguntungkan, apalagi ketua SC, ketua OC-nya itu adalah orang-orangnya Gus Kikin.
Prof Nu dan Gus Ipul itu keuntungan untuk mendapatkan suara. Sedangkan Gus Yahya keuntungannya, Gus Yahya ini 5 tahun loh sebagai ketua umum PB, yang jelas juga dia punya interaksi, punya komunikasi dengan PW dan PC se-Indonesia. Dan juga gitu. punya jaringan ya. Dan jangan juga dilupakan, di samping dukungan elit negara, dukungan pemilik modal itu penting, Kang, gitu kan. Artinya dukungan dari elit negara dan pemilik modal itu juga menjadi salah satu kunci Penting, untuk kan? memenangkan pertarungan Iya, di muktamar iya. NU ini ya. Ini loh. Cak Barok ya. Iya, dengan sekarang kan banyak keinginan kan, ya ndak ini yo kan mati juga ya masuk akal juga. Saya ini memberangkatkan satu cabang yang memberangkatkan 40 orang, bagaimana pulangnya gitu kan. Bagaimana berangkatnya? Lah ini kan nantinya kan perlu dipikirkan, ditanggung oleh kandidat yang akan dipilih itu kan. Nah itu kan butuh biaya. Kalau tidak didukung oleh pemilik modal, biaya dari mana kandidat ini kan? Ini bukan pragmatis loh ya. Iya, iya, iya. Kadang setiap cabang itu bawa orang itu beda-beda. Ada yang saya baca di media online itu ada yang 90 orang loh, bayangkan. Iya, iya, Itu iya, iya. siapa sih yang biayai? Masa cabang yang biayai? Kan itu kan Iya, iya. tanggungannya calon yang akan didukung. Itu makanya perlu pemilik modal. Artinya Di samping negara ya sangat penting, tidak mungkin tidak penting. Negara itu juga dukungan legitimitas politik, plus negara itu juga punya berposisi juga kadang menjadi penanggung keuangan gitu loh. Itu yang menjadi penting juga. Dan banyak juga ketua-ketua PCPW itu berkoneksi dengan kepala daerah, dan kadang juga negara itu juga punya akses ke kepala daerah. Ya. Walaupun tidak semua istana katakanlah itu punya akses ke kepala daerah, karena bisa juga kepala daerahnya kan beda partai. Tapi saya yakin istananya masih banyak juga punya koneksi dengan kepala daerah. Itu yang membuat maka apalagi istana punya apa yang namanya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan punya akses ke rektor-rektor UIN dan banyak rektor UIN itu jadi itu loh Mas, pengurus PW itu Mas. Dan tapi kan Menteri Agama sudah menyatakan Loh, kan dia kan nanti kan ikut poros. Ikut porosnya. Nanti ikut poros untuk mendukung salah satu calon. Iya, ya kemungkinan kan Gus Ipul. Kalau menurut Cak Barok potensinya porosnya Menak itu mendukung Gus Gus Ipul ya. Ipul ya kan kita bisa lihat kedekatannya selama ini. Waktu kemarin ketika ada faksi antara kubunya Rois Am sama Rois Am dengan Sekjen, Gus Ipul dengan kubunya Gus Yahya itu kan Menteri Agama kan ikut Gus Ipul sama Rois Am itu kan. Itu kan sudah bisa dibaca, apalagi sebelumnya juga Gus Ipul kan mendukung Menteri Agama, setelah itu kan berubah menjadi mendukung Gus Kikin, dan tentu saja perubahan dukungan itu kan dikomunikasikan dengan Menteri Agama kan. Terkait dengan kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan ketua umum Tanfidiyah Cak Barok, karena ada dua hal ini, tetap dipilih Muktamirin yang punya suara atau nanti oleh Rois Am. Lah ini. Bagaimana menurut Cak Barok? Lah ini kalau perubahan mekanisme pemilihan ya kan, yang pengalaman dulu itu dipilih oleh Muktamirin, walaupun dipilih oleh Muktamirin tapi kan sebelumnya kan harus mendapat restu dari Rois Surya. Jadi ada dua mekanisme demokrasi, yaitu dipilih oleh Muktamirin dulu tapi juga harus melibatkan ulama, harus mendapat restu dari Rois Surya. Rois Am bukan Ahwa, Rois Am. Ya. Lah sekarang ada wacana dipilih oleh Awa ketua umumnya Tanfid kan, oleh 9 ulama yang telah dipilih oleh Rois Surya se-Indonesia. Lah kalau itu ya petanya beda lagi. Itu bisa mengubah peta langsung ya? Bisa jadi contoh ketika Gus Yahya sudah dianggap menang melalui Muktamirin, belum tentu juga menang melalui Awa, atau sebaliknya Gus Kikin juga itu bisa berubah, karena kadang Awa lebih sulit terkondisikan oleh elit-elit politik yang berkontestasi gitu. Cak Barok, tapi saya yakin Kang, poros-poros itu juga akan sudah punya paketan.
siapa tanfidnya sama roisnya, siapa ahwanya itu sudah saya pikir. Kalau menurut Cak Barok ini, lah dari paketan-paketan itu kecenderungannya siapa berpasangan dengan siapa atas paket Rois Am dan Ketua Tanfid? Lah jelas PKB kan mendukung roisnya kan Said Kiai Said. Ya, jadi PKB itu paketnya Kiai paketnya ya potensinya mendukung Kiai Said sama Gus siapa ini? Gus Kikin atau Gus Yahya? Lah ini kan saya lihat kondisi kan PKB kalau tanfidnya, tapi kan tetap utamanya Rois dia PKB itu target sekarang Rois Am. Targetnya Rois Am. Iya, bukan lagi tanfid. Analisa Cak Barok ya. Iya. Lah, sementara ini Gus Ipul, kalau Gus Ipul bisa meraih dua-duanya, ya paketannya tepan Gus Kikin ya Miftah kan, kalau bisa meraih kedua-duanya. Tapi kan bisa jadi nanti tawarannya, lo kalau sama Kiai Miftah kok kelihatannya berat, akhirnya kan bisa jadi Gus Kikin Kiai Said, akhirnya kan merangkul PKB. Begitu pula Gus Yahya, saya juga bisa nanti merangkul Kiai Said kalau dianggap koalisi dengan PKB menguntungkan kan gitu. Masih paketnya ini belum jelas, yang pasti paket utama sekarang ini Gus Kikin sama Yai Miftah, tapi kan bisa jadi nanti tidak itu lagi, lihat perkembangan dinamika kan. Artinya bisa berubah di injury time ya Cak Barok ya. Tapi paket kalau tanfidnya tetaplah paketnya lah. Kalau Gus Ipul tetap enggak, artinya paket tanfidnya tetap. Iya. Tinggal paket Rois Am-nya ini yang bisa berubah ya. Masih karena itu namanya muktamar kan nanti tetap hari akhir itu juga penting untuk menentukan kandidasi kan itu kan. Jangan dianggap seolah-olah sudah selesai. Isunya kan sudah selesai. Suaranya belum tentu juga, masih ada hari ini dan besok gitu kan. Iya kan. Dari paket-paket yang ada, apa plus minusnya kalau menurut Cak Barok? Jawa sekarang. Saya pikir Gus Kikin kata dia Yai Miftah ini kan tetap cermin dari ya struktur lama yang terlibat dalam konflik kan itu kan minusnya kan karena jujur saja Gus Miftah Rois Am lah, Gus Kikin ini kan ketua tanfid PWNU yang dekat dengan kubunya Gus Ipul kemarin itu ya minusnya kan dianggap ini bagian lama yang pernah berkonflik kan. Plusnya itu ya mereka langsung nyetel wis nyambung satu irama wis kerja itu langsung nyetel gitu loh kan, sehati gitu loh kan. Sehati paketan ini sehati mungkin bisa bersinambungan sampai 5 tahun gitu plusnya. Sedangkan Gus Ipul, Gus Kikin sama paket Yai Said katakanlah, ini kan dianggap kombinasi bukan kekuatan lama karena ada Yai Said Akil sebagai Rois Am, seandainya jadi Rois Am ya, yang bukan dari struktur lama, yang tidak terlihat dalam konflik. Artinya nuansa pembaruannya masih ada gitu. Kelemahannya ya belum tentu juga sehati seperti paket Gus Kikin Yai Miftah itu kelemahannya, sehingga masih harus beradaptasi, masih harus memahami satu sama lain, sehingga akhirnya klop menjadi duet yang kompak, yang bisa membawa NU memperoleh arah yang lebih bagus, bukan kemajuan. Kalau kemajuan kan itu itu motonya Muhammadiyah ya kan. Ya, kalau paket Gus Yahya sama katakanlah Yai Said Akil gitu ya, itu ya sama-sama plusnya itu dianggap ada unsur pembaruannya, bukan lama semua lama, karena Yai Said Akil kan bukan struktur lama, struktur baru itu. Itu minusnya ya tadi itu kan kita tahu juga selama ini dalam perjalanan kan PKB hal ini Cak Imin, Gus Imin dengan Gus Yahya kan hubungannya kan tidak terlalu baik kan. Seandainya pun nanti bisa bertemu kan karena mungkin ada kepentingan yang sama, keuntungan sama, sehingga mereka bisa bertemu itu. Potensi kalau ternyata paketnya itu untuk Rois Am ya, bukan dua nama tersebut. Ada sebenarnya itu ada juga dianggap ini ideal untuk memimpin Rois, yaitu Yai Nurul Huda Zazuli yang dari Al-Falah Ploso itu juga banyak tokoh ulama menginginkan beliaunya, tapi beliaunya kan apakah kerso, karena beliaunya ini kan
Ya secara umur kan sudah agak Sepuh, sepuh ya. banget. Secara umur kan paling senior di antara yang lain di NU ini kan. Dan secara apa ya, secara keinginan untuk membentuk struktur kan beliaunya ini kan terlalu kelihatannya kan ya tidak terlalu berkenan itu. Di luar 3 nama itu peluang nama-nama lain ini kan calon 9 ahwa ini kan juga sudah muncul ya untuk bisa dipilih sebagai Rois Am. Cak Tapi Barok. kelihatannya ya Rois Am itu ya tidak bergeser dari itu saja nanti. Yai Miftah, Kiai Said Akil, kalau Yai Nurul Huda Sasuli berkerso ya Yai Nurul Huda Sasuli kan itu kan. Itu 3 itu saja kalau saya. Tidak ada lagi yang muncul, siapa lagi. Tidak bisa ujuk-ujuk muncul satu hari, kan harus berproses juga kan ya kan. Harus ada wacana proses jauh-jauh hari. Kiai Nurul Huda Sasuli kan wacana memunculkan Yai Nurul Huda Sasuli kan sudah juga ada sebelum muktamar beliaunya ini kan. Bahkan kalau tidak salah itu Yai Asep Saifuddin itu kan juga menawarkan Yai Nurul Huda Sasuli untuk menjadi Rois Am. Tuh. Nah, ini kan sudah Lah, sangat Yai Nurul Huda Sasuli juga bisa ketemu sama PKB, juga bisa sama Gus Yahya, bisa juga ketemu kalau Gus Ipul bisa. artinya Kiai Nurul Huda Sasuli ini kan bisa diterima oleh semua pihak ya. Bisa. Tapi lah secara kalkulasi politik Gus Ipul lebih nyaman duet Gus Kikin sama Yai Miftah kan. Secara kalkulasi politik, Itu menurut analisa Cak Barok iya, ya. karena kan seperti itu. kelihatannya Gus Ipul tuh nyaman sama Yai Miftah. Tapi informasi yang berkembang di Injury Time ini ada perubahan peta terkait dengan paket atau dukungan. Sehingga tadi kata Cak Barok mulai mengerucut terhadap kedua nama tersebut, yaitu kalau Tanfid Gus Yahya sama Gus Kikin. Itu 2 poros yang kuat. Ada lagi 1 poros PKB yang masih berporos, tapi kan apa kandidat yang ditawarkan oleh PKB 3 orang ini dianggap tidak sekuat Gus Kikin dan Gus Yahya itu kan 3 poros, tapi yang menguat menjadi kandidat 2 ini sekarang Gus Kikin sama Gus Yahya itu 2 poros berarti kan. Poros Gus Yahya, poros Gus Ipul. Gus Kikin kan poros Gus Ipul kan. Ya. Tuh. Cak Barok, ini kan para kaum Nahdliyin ini kan menunggu betul ya kan, detik-detik akan terpilihnya kepemimpinan baru ya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Terlepas nama-nama kan sudah muncul dan sekarang makin mengerucut ya siapa yang paling potensial dan kuat ya untuk bersaing dan dipilih baik oleh Muktamirin atau nanti prosesnya lewat ketua Rois Am ya, oleh Ahwa kan seperti itu. Dulu kan dulu itu gini, bacalon itu harus melalui dipilih dulu muktamir, lalu kandidat yang mendapatkan suara berapa kalau tidak salah 100 itu berhak menjadi calon. Lah untuk menjadi calon itu harus direstui oleh Rois Am dulu. Kalau sekarang Ada wacana seperti itu juga, tapi ada juga wacana Awa yang memilih ketua umum PBNU itu Awa juga milih Rois Am dan milih ketua umum PBNU. Oke. Cak Barok, siapapun nanti yang terpilih kan tentunya yang diharapkan bisa membawa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini ke depan makin lebih baik ya kan seperti itu, dan bisa makin menjadikan NU ini lembaga Jam'iyah yang bisa seiring sejalan ya dengan pemerintah maupun bisa memberikan masukan ya, bisa juga apa Cak Barok mengkritik dan seterusnya. Nah, tadi pertemuan sebelum ini saya sudah sampaikan, saya sudah di Tribun Jatim ini kalau tidak salah 2 kali di acara muktamar. Saya sampaikan bahwa di samping bisa menjadi juru bicara pemerintah, tapi juga bisa menjadi juru bicara warga Nahdliyin dan masyarakat umum Indonesia secara umum gitu kan. Ketika ada hal yang penting dari negara dan itu dianggap bermanfaat bagi rakyat, NU menyampaikan ke rakyat. Tapi ketika ada problematika yang menjadi beban warga Nahdliyin dan juga menjadi beban dari rakyat secara keseluruhan,
NU menyampaikanlah ke pemerintah, ke negara, ini loh ada masalah terjadi di rakyat, mohonlah negara hadir, mohonlah negara mengatasi. Dan saya pikir omongannya ini itu pasti akan didengar karena negara itu menyadari NU itu adalah organisasi yang strategis, organisasi yang punya kontribusi yang luar biasa dalam sejarah perjalanan Indonesia selama ini. Oke. Baik, Cak Barok, terima kasih ini atas waktunya, sehingga para Tribuners tahu dan paham bahwa menjelang detik-detik pemilihan ketua umum PBNU, ya, siapa yang paling kuat, ya, siapa nanti yang kira-kira ya akan dipilih untuk menahkodai PBNU 5 tahun ke depan. Saya boleh pesan satu pesan. Ya. Saya berharap siapa yang terpilih itu juga merangkul siapapun yang berkontestasi itu kan, sehingga kemudian semua unsur dilibatkan untuk berkontribusi untuk membangun NU ke depan lebih baik. Dan jangan lupa di NU itu ada istilah dari gergeran menjadi gergeran. Nah itu juga kalau bisa terjadi itu di setelah muktamar itu, Kang Mujib. Siap. Baik Tribuners, demikian tadi live breaking news special event Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.